Halo, ketemu lagi ya Maoni. Tapi Mister Roni, tapi cepet doang ya hari ini. Ini adalah tentang delusion dan concentration, which is sebenarnya sudah mengulang bahan kalian waktu kalian di Sec 4, ya atau Sec 3 malahan. Oke, kalau di bio kita akan pakai dua cara. Yang pertama itu adalah persen weight per volume, ya. Jadi kalau dibilang 1,0% gram di dalam 100 cm3, ya, itu 1%. Contoh yang ini 30% sugar, artinya ada 30 gram sugar in 100 cm3, ya, selalu di dalam 100 cm3. Nah, satu lagi molar. Molar kan sebenarnya kamu sudah sering dengar, tapi biasanya generally di soal ditulisnya ini, mol per dm-3. Kan kalau kamu ingat, molar itu sama dengan mol per volume, ya. Dimana ini mol itu apa? Gram atau beratnya per ml bagi volume, ya. Tapi saya nggak mau ulang ininya sih, karena kamu nggak akan diminta untuk bikin berapa gram kali berapa banyak cairan, itu nggak ada, ya. Cuma ya saya ajarin aja biar kamu inget aja gitu. Nah, yang penting adalah nanti ini tiap concentration akan kamu lakukan yang namanya dilution. Apa itu dilution? Diencerin. Artinya ditambahin apa? Tambahin solvent, ya. Solvent itu pelarut. Kalau ini dalam kasus sugar ini berarti ini kan solute water biasanya. Universal solvent itu adalah solventnya gitu ya. Jadi biasanya umumnya ditambahin water. Oke, next. Nah, ini ada beberapa jenis dilution. Yang pertama disebutnya simple dilution. Itu intinya kayak apa? Misalnya kamu punya 1% sugar, misal ya, atau salt, sama aja sih. Berarti kalau misalnya, ini kok gak mau dihapus ya? Ini misalnya saya kasihnya salt aja deh, NaCl. Nah, berarti 1 gram dalam 100 cm3. Nah, terus kalau simple dilution, tapi ini jarang keluar, ini biasanya berarti kamu apain? Berarti si saltnya tadi kamu bikin tuh jadi solution lain yang lebih encer. Bisa jadi, oh kalau saya mau bikin 0,3%, 0,7%, sama 0,75%. Ada polanya nggak? Sama 0,8 deh. Biasanya kamu kalau di soal disuruhnya bikin 4 sampai 5 set gitu ya. Ada polanya nggak? Nggak ada. Tapi boleh nggak saya bikin 1,5%? Ya nggak bisa. Ini 1% stoknya, mother solutionnya kamu bikin 1,5. Caranya bagaimana? Itu yang misalkan tanya, kan nggak bisa. Nah, berarti caranya diapain? Oke, kalau yang begini kamu harus bikin tabel. Ini concentrationnya, yang di sini itu salt solutionnya, mother solutionnya ya, stock solution, mili, CM3 sih. Kalau di A level biasanya pakai CM3, ini water, CM3. Nah, kalau misal nih 0,3% dari 1%, saya mau bikin 10 mili deh biar gampang. 10 CM3, sorry saya kebiasaan pakai mili. Nah, berarti benar nggak kalau ini misalnya gini? Berarti saya kasih 3 CM3, yang sini saya kasih 7. Benar kan? Ya, jadi kalau itu cara hitungnya sama kayak kalau kamu concentration molar gitu ya. Ini nah, jadi stok kita mau bikin berapa? 0,3% kan? V-nya itu 10 mili. Nah, yang kamu punya stoknya 1%. V2-nya kamu cari kan? Ya, berarti kali silang, ini 10, ini 0,3 V2. Jadi V2 sama dengan 3. Ini yang ditaruh di sini, di saltnya.
Ya, berarti ini 7, ini 3. Ini 7,5, ini 2,5. Ini 8, ini 2. Begitu ya. Ini yang pertama, yang namanya simple dilution untuk ya simple aja gitu, yang benar-benar nggak ada aturan. Oke. Yang cara kedua, yang namanya adalah proportional dilution. Kalau proportional kamu lihat apa ada polanya di sini. 012, 009, 006, 008. Ya, ada polanya turun 33. Jadi ini reduce by 0.02. Ya. Mol DM3 min, ya. Begitu. Nah, so, kalau kamu lihat di sini, misalnya dia punya stoknya 0,15. Nah, dia reduce satu-satu. Ya, 400 sama 100. Ini sama sebenarnya kalau molar, kamu ngitungnya kan juga satu. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya kan? Dimana molar yang pertamanya 0,15. Kali V1, V1-nya kita cari misalnya, ini mother solution ya, mamanya gitu ya. M2-nya kita mau bikin misalnya kan kalau ini 400 tambah 100, 500 mili misalnya ya. Berarti ini 500, M2-nya itu kita tak mau bikin 0,12 molar, misal gitu ya. Ini saya pakai kali aja lah biar kamu nggak pusing. Nah, berarti 500 kali 0,12. Kalkulator aja. Jadi yang kali ini kamu, you need to use calculator? Yes. Supposed to do. Ya. Mana tadi? Pen saya kok hilang ini. Oh ya. 60. 0,15 kali V1. V1-nya sama dengan 60 bagi 0,15. Berapa itu? 400 mili. 400 cm3. Nah, bener kan? Dia masukin ke sini 400. Mau bikin 500 berarti kurang berapa? Kalau you mau bikin 500 cm3 berarti kurang 100. Tambahin apa 100-nya? Tambahin water. Kayak begitu. Itu yang proporsional. Ya. Yang lebih aneh lagi yang serial. Ya, jadi yang biasa sering dipakai di ujian itu proporsional dan satu lagi yang serial. Kalau kasnya serial dilution, kamu selalu akan ada dikasih gambar beaker. Sebenarnya ini maksudnya beaker. Maksudnya ya, jadi dikasih gambar beaker. Nah, ini biasanya gambarnya begini. Bukan urut ke kiri ke kanan gitu. Jadi nanti kamu tambahinnya. Dan kasnya serial dilution adalah jumlah yang W atau water yang ditambahkan selalu sama. It's excessive, it's dilution, it's step gitu ya. Kalau kamu lihat di sini 9 mili, 9 mili, 9 mili, 9 mili. Ini saya yakin dia by 10. Jadi biasanya kalau di soal either by 10 atau by half. Kalau by 10 artinya 1/10-nya. Kalau by half setengahnya. Nah, kalau ini awal 100 molar, kalau by 10 berarti 1/10-nya 100 berapa? 10 kan? Ini 1, 0,1, 0,01. Kalau kamu lanjutin 0,01. Kalau by half gimana? Kalau awal 100 molar, misal half-nya bagi 2 dan terus ya kan? Dan terus 6,25 dan seterusnya. Itu by half gitu ya. Nah, kalau by 10 artinya kamu harus ambil dari, lihat mau bikin berapa mili. Kalau ini saya yakin dia mau bikin 10 mili nih. 9 tambah 1. Berarti ini berapa? 10 dong. Masa iya 9 tambah 1 12 gitu ya kan? Nggak mungkin. Nah, berarti dia mau bikin 10 mili. 1/10-nya 10 itu berapa? Itu kan 1 mili. Ya kan? 1 cm3. Nah, berarti kamu ambil dari stok sebelumnya itu 1 cm3. Ditambahin water 9. Dan seterusnya. Itu kalau serial dilution by 10. Kalau by half gimana? Kalau by half berarti kan misalnya nih, 1/2 dari 20 mili. Misalnya kamu mau bikin 20 cm3 nih.
Berarti berapa tuh? 10. Berarti waternya ditambahin 10, stok awalnya tambahin 10. Kayak gitu. Jadi itu cara untuk lakukan serial dilution. Ya, kita ke contoh soal asli, biar kamu nggak pusing. Ini yang proporsional dulu, lebih gampang. Nah, ini contoh soal pas paper 2020, paper 3 memang. Jadi kalau lab, kalian akan ketemu kayak beginian. Meskipun kamu nggak lab beneran, tapi kan at least kamu akan ada kayak demo lab gitu. Nah, misalnya you punya yaitu 10% yeast solution. You will do proportional dilution. Jadi dia selalu akan kasih tahu kamu akan do-nya apa. Ya. Nah, you will use proportional dilution to make different concentration of yeast solution. Why? You will need to prepare 20 cm3. Jadi di sini udah jelas dibilang kamu akan buat tentu aja. Nah, you will do prepare 20 cm3 pakai proportional dilution. Ya. Complete the table 1.2. Kalau kamu buat proportional dilution selalu bikin tabel. Selalu. Ya. Nah, tabelnya ingat harus ada pagernya. Jadi tolong siapkan penggaris, kalkulator, dan kertas untuk nanti di lesson hari Selasa, kamu akan ada saya kasih worksheet. Tulis tangan, boleh pakai kalkulator. Siapa cepat, yang paling cepat submit via WA, akan saya kasih plus di postas yang pertama. Ya. So, siapkan kertas, alat tulis pasti, ya, kalkulator, dan penggaris. Coba bikin tabel. Ingat, tabel itu nggak boleh telanjang. Kalau tabelnya telanjang, ya pasti salah. Ya, soalnya bukan ini pasti. Ini hanya contoh soal. Contoh. Oke. Complete table 1.2 to show how you will prepare the concentration of yeast solution. Oke, tadi Miss sudah ngomong. Kalau kayak make for new concentration. Misalnya nih, ya, berarti kan itu awalnya 10. Ya. Nah, yang kedua berapa misalnya? Oke, I decide misalnya yang kedua kan proporsional, berarti harus ada jaraknya, tapi dia nggak bilang by berapa. Kadang dibilang juga by decreasing of 0.2. By decreasing of 2%. Berarti 10, 8, 6, 4, 2, 0. Yang terakhir 0 misalnya. Tapi biasanya 0-nya nggak dipakai sih, karena toh percuma, sami mawon bohong. Gitu ya. Misalnya saya mau bikin by 2 aja lah. Tadi kan Miss ngomong ya udah by 2 misalnya ya. Berarti ini 10, yang kedua itu 8, ini bisa dipindahkan nggak? Oh, bisa. 8.0, yang berikutnya itu habis 8 berapa tadi Miss ngomong? 6.0, ya, next, 8, 6, 4.0, sama satu lagi 2.0. Biasanya minimal kamu harus bikin ya 4 atau beberapa konsentrasi, ya. Nah, oke. Ini kamu mau bikin 20 jam 3. Oke. Di sebelah ya bentuknya adalah yang persen. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Ini lebih akurat daripada yang di per, karena suka kebalik gitu biasanya. Nah, dalam kasus ini, si konsentrasi awalnya kan 10. V-nya berarti yang kita ambil berapa banyak itu kita nggak tahu, V1. Nah, yang kedua, itu kan dia konsentrasi awal yang kita mau bikin itu adalah 8,0. 8-nya aja saya tulis ya. Ini saya pakai kali aja biar kau gak bingung. Ya. Nah, V2-nya kita tahu kita mau bikin 20 cm3. Kaliin 20 kali 8, 160. Harusnya ya. Belum berubah kan? 10 V1. Nah, V1 sama dengan berarti 16 cm3. Nah, untuk bikin 20 cm3 berarti harus ditambahin apa? 4 cm3 dari water. Gitu. Nah, oke, kita balik ke kamu pakai 16,0 lebih tepatnya. Satunya you pakainya 4,0. Karena tadi kan mau bikin 20, sisanya berapa? 4. Nah,
dan seterusnya. Seterusnya kita apain? Nih, kita lihat bawahnya, 6,0. Berarti sebenarnya kan tinggal 6 dikali 20, 120 ya, dibagi 10. Berarti berapa tuh? 12 sama 12,0. Kalau mau jadi 20 kurang berapa? Kurang 8. 4 kali 20 berapa? 80 kan? Nah, oke. Terus, berarti kurangnya berapa? 8,0, sorry. Berarti kurangnya adalah 12. Dan seterusnya. Ya. 2. Yang terakhir tuh. 2 kali 20. 4 kan? 4,0 kurangnya berapa nih? 16,0. Ini nggak rapi sama sekali sih. Harusnya makanya kamu kerjainnya di kertas saja. Kalau saya susah nunjukin kalau di kertas toh gitu ya. Ini yang proporsional, selesai. Nah, kalau yang serial dilution bentuk soalnya kayak apa? Nih. Jadi ini sama pas paper tahun lalu ya. Nah, dia akan bilang nih, ini ada beberapa konsentrasi reducing sugar. Nah, kamu diminta untuk bikin, you need to carry out a serial dilution of the 2.0% reduction sugar solution R to reduce the concentration by half. Ini jadi mother solutionnya 2,0% ya, reduce concentration by half. Berarti dia it's successive dilution, tiap dilution. Nah, biasa kalau di sini kamu itu ada gambar beaker yang dinilai apa? Volume di concentration of reducing sugar yang available untuk dipakai. Oke. Nah, terus show the volume and concentration of reducing sugar added. Ya, satu lagi waternya. Ingat tadi saya sudah bilang kalau serial dilution, water yang ditambahkan jumlahnya selalu sama. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah dengan hitungan kamu. Ya, ini by half. Oke, awalnya tadi dibilang dia berapa tuh? Kita lihat lagi ya, 2%. Nah, kamu mau bikin its concentration-nya itu kamu mau bikin berapa? Oh, dia pasti kasih contoh nih di sini. 20 cm3. Berarti kau mau bikinnya, oh dia mau pakai 10 nih kayaknya. Ada tulisannya biasanya, coba pakai 10 cm3 per serial dilution. Ya. Nah, biasanya dikasih sih, kamu mau pakai berapa. Makanya dia awal kasih 20. Kenapa? Karena waktu dia ambil half, 20 bagi 2 berapa? 10 kan? Tinggal ke sisa 10. Nah, dia udah kasih contoh nih. 10 cm3 2,02% reducing sugar soluble solution are available for use. Gitu ya. Jadi yang harus ditulis apa? Sisanya berapa di beaker dan berapa persen konsentrasinya. Satu lagi, kamu ambil berapa ini, ya? Dan berapa air yang ditambahkan? Kalau yang pertama ya jelas 0, karena kan kamu maunya bikin boknya solution aja, cuma itu tapi disiapkan buat nextnya. Nah, oke, kemudian ini Miss biasanya lebih suka saya pindahin ke pen. Semoga pen saya jalan lah ya. Tadi ininya, karena nanti kita perlu beberapa kali. Ya, jadi misalnya 1 lagi 3, at least 4 lah. Dan kalau yang begini, tolong jangan pakai gambarnya Miss Shirley. Gak diakuin. Enak aja. You kira bisa begitu? Nggak mau saya. Enak aja kamu. Oke, karena dia by half, kan kita tahu tadi 20 bagi 2, 10. Berarti yang W yang masuk itu selalu 10. Ya. W atau air yang masuk itu selalu 10. Selalu. Berarti di sini itu udah saya tambahin aja 10 cm3W, 10 cm3W, dan selalu 10 cm3W. Nggak pernah akan berubah, oke? Yang air. Karena dia tadi bilangnya by half. Dari mana? Dari 20. 20 bagi 2 itu 10. Nggak pernah berubah, ya.
Nah, ini 2% reducing sugar. Kalau kita misalnya ambil 10, ini kalau kita awal mau bikin 20 CM3, berarti kalau waternya 10, berarti ini sugar solution sebelumnya juga 10 dong, ya dong. Berarti ini kita transfer 10 CM3, 10 CM3 of 2.0%, ya, R. Saya males tulis reducing sugar solution, kepanjangan. Nah, 10 tambah 10, ya, 20 CM3, bener ya? Nah, tapi ini kan udah di reduce by half, berarti ini 1.0% R. Kok 1.0? Nah, 2 bagi 2 berapa? By half kan? 1 kan? Nah, tapi ini kan nanti kamu campurin dua-duanya, diaduk, terus ditransfer lagi. Ditransfer sebanyak 10 CM3 juga of 1.0% R. Nah, berarti kan tinggal sisa 10. Ini tadi ada 20 nih, 10 tambah 10. 20 dong. Nah, kamu transfer 10 lagi, berarti tinggal sisa 10. Berarti ini 10 CM3 of ini, ya. Dan seterusnya. Kalau ini terus gimana? Ini kan 1. Dibagi 2 lagi, berarti 0.5 CM3 R. Nah, sama kayak tadi, karena ini 10 CM3 tambahin 10 CM3, 20 dong. Tapi nanti akan ditransfer lagi 10 CM3 of 5%, 0.5% R. Kok jadi 5 naik dong? Shirley aneh ya. Ya. Nah, berarti ini tinggal sisanya berapa? 10 CM3 of 0.5 CM3 of R. Ya. Dan seterusnya. Berarti yang ini 0,5 bagi 2. 0,25, salah tulis itu di sini, 0,25 CM3 R, ya. Nah, ini nanti kan ditransfer lagi, berarti 10 lagi dong, 10 CM3 of 0.25 R, persennya lupa. Nah, kalau yang terakhir nggak usah ditransfer lagi dong, berarti berapa nih? 10 tambah 10, 20 CM3 of bagi 2, 0,25 bagi 2, 0,125%. Ini kok jadi CM3 ya? Siapa yang ngajarin? Salah tulis itu namanya ya. Ini saya hapus saja. Itu persen harusnya. Kok jadi CM3 dua-duanya ini? Michelle ngaco ini rupanya. Ya, ini saya benerin dulu. Itu harusnya persen. Ya, R. Seperti itu. Jadi penilaiannya ada 3. Satu ininya benar yang bawah. Satu lagi ininya kamu benar juga. 10 CM3 W. W-nya water itu selalu sama. Ya, dan ininya juga benar. Itu kalau serial dilution. Kalau serial dilution nggak perlu bikin tabel. Tapi biasanya akan diminta bikin series of beaker seperti ini. Ya, sudah jelas ya. Nah, nanti di kelas tadi saya udah ngomong akan ada worksheet, dan siapa cepat kumpul ke WA aja, WA pribadi ya, jangan di grup, dan dia akan dapat plus point juga di post test. Thank you.